Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas ya keuntungan sebagai petani sawit. Bukan saya ini agen MLM ya yang mencari downliner untuk mendapatkan keuntungan atau hal semacamnya, atau saya tidak menyarankan kalian ini untuk melakukan deforestasi ya, atau penggundulan hujan atau penggundulan hutan sehingga kalian berbondong-bondong ingin berkebun kelapa sawit. Tidak ya teman-teman. Jadi yang saya ingin sharingkan di sini adalah ya, kalian yang saat ini sedang bingung. Tentunya kebanyakan orang-orang itu berkebun kelapa sawit itu adalah pindahan dari kebun lainnya ya teman-teman, terutama adalah kebun karet ya, yang saat ini memang sedang sengsara-sengsaranya sebagai petani karet. Jadi saya akan membandingkan yang terdekat lah ya, dengan antara kebun sawit dengan kebun karet. Jadi sehingga tekad kalian itu semakin bulat untuk pindah ke sawit. Jadi bukan saya mengajak kalian untuk menggunduli hutan atau membuat hutan itu menjadi gersang atau bagaimana tentunya ya. Namun nanti juga akan ada solusi-solusi yang lain bagaimana kita bertani sawit namun masih tetap menjaga ekosistem yang ada di lingkungan. Nah teman-teman, kita santai terlebih dahulu. Nah teman-teman, menjadi petani sawit memang saat ini menjadi sangat primadona ya dibandingkan dengan petani-petani yang lain. Namun perbandingan saya akan ambil yang lebih dekat, yaitu karet ya, karena kalau saya membandingkan dengan kopi atau dengan lada atau dengan cengkeh tentu tidak realistis ya, karena memang iklim dan lokasinya itu juga sangat berbeda antara kopi dengan sawit. Meskipun kopi juga masih bisa ditanam di daerah seperti kita yang memang untuk sawit itu bagus, namun ketika sawit ditanam di daerah yang untuk lahan kopi tentunya tidak akan bisa tumbuh secara maksimal. Jadi saya akan bandingkan dengan karet saja, yang memang rata-rata orang itu ingin beralih dari karet ke sawit. Jadi teman-teman, keuntungan bertani sawit itu untuk saat ini ya, perkembangan zaman itu kan sudah mulai agak bagus ya, dan turunan dari hasil sawit itu sudah semakin banyak. Bahkan mudah-mudahan BBM nantinya bisa menjadi B100 dan 100% itu memang produk yang diproduksi dari turunan minyak kelapa sawit, dengan catatan bahwa Nikuba itu tidak berhasil ya teman-teman. Nanti kalau Nikuba itu berhasil dan BBM kita itu diganti dengan air, ya tentunya petani sawit juga akan sedikit susah ya. Namun teman-teman, untuk saat ini ya sangat banyak sekali turunan-turunan produk dari kelapa sawit ini ya, seperti tentunya minyak sayur, terus bahan-bahan kosmetik, dan bahkan bahan-bahan industri sekarang banyak diproduksinya itu dari bahan baku minyak kelapa sawit, dan itu sangat menguntungkan bagi kita. Dan untuk kedepannya saya rasa harga sawit ini masih akan tetap stabil, dan tentunya itu akan menguntungkan bagi kita sebagai petani sawit. Yang kedua teman-teman, masa panen dari sawit itu lumayan cukup cepat ya. Kalau kita memang menyemai dari awal seperti benih seperti ini, tentunya akan lebih lama ya, karena membutuhkan proses 1 tahun. Tentunya juga sama dengan karet juga, ketika kita menanam di entres dulu atau di stek itu mungkin juga memerlukan waktu kira-kira 1 tahun juga, dan itu sudah masuk di akumulasi kita, berarti 1 tahun kita masa pembenihan, dan itu memang memakan waktu yang cukup lama. Namun kalau kita membeli sudah jadi, dan karet pun bisa juga membeli yang sudah jadi, tentunya masa panen sawit itu bisa kisaran 2 tahun hingga 3 tahun itu sudah bisa kita memulai panen kelapa sawit. Dan kalau karet itu dari mulai usia tanam itu 3 bahkan 4-5 tahun itu baru bisa kita sadap. Dan untuk saat ini teman-teman, iklim di Indonesia
khususnya di Sumatera itu sudah tidak bersahabat lagi dengan tanaman karet, teman-teman. Kalau di daerah saya, di daerah sini itu daun karet itu selalu gugur, teman-teman. Jadi dalam 1 bulan tuh pasti akan mengalami fase gugur, dan entah apakah di daerah kalian juga mengalami hal yang sama. Namun yang pasti di tempat kami getah karet itu sudah sangat berkurang dan sangat sulit sekali untuk mendapatkan getah untuk saat ini, karena daunnya itu selalu gugur dan batang itu tidak bisa besar. Ketika kami menanam karet di sini, kalau dahulu umur 4 tahun itu sudah bisa disadap, 4 sampai 5 sampai 6 tahun itu sudah bisa disadap, dan diameter batangnya itu sudah cukup lumayan besar. Dan untuk saat ini teman-teman, bahkan hingga umur 4 sampai 5 tahun itu masih hanya sepergelangan tangan, dan itu tidak bisa berkembang secara maksimal. Dan itu entah apakah masalah cuaca atau masalah polusi udara, kami juga tidak tahu. Dan yang pastinya kami sangat sulit sekali untuk mendapatkan getah karet yang dulunya kita 1 bulan bisa sampai 4 ton, dan untuk saat ini untuk 4 ton 4 kintal, dan untuk saat ini 1 hektar mendapatkan 1 kintal saja dalam 1 bulan itu sangat sulit sekali. Bahkan itu ketika kita menggunakan benih unggul dan kita dorong dengan menggunakan obat ya. Dan itu teman-teman sangat membuat kami itu jengah ya, apalagi dengan harga karet yang tidak bisa kita andalkan, hanya kisaran 6.000, 7.000, bahkan paling mentok itu 10.000 per kilogramnya. Bayangkan saja teman-teman, kalau hanya 1 bulan kita mendapatkan 50 kilo atau 100 kilo, berarti kita 1 bulan itu hanya akan mendapatkan uang 1 juta. Dan untuk zaman sekarang ini uang 1 juta itu cukup untuk apa teman-teman? Dan tentunya kalau itu kita kebun milik sendiri dan kita sadap sendiri, bagaimana kalau kita menyadap milik orang lain? Dan itu tentunya sangat membuat kita jengah. Dan banyak sekali di tempat saya ini kebun-kebun karet yang memang terbengkalai, tidak ada lagi yang mau menyadapnya. Dan yang kedua, sekarang banyak sekali karet sintetis yang sudah dikembangkan oleh produsen-produsen karet, sehingga penggunaan karet alam itu memang sudah sedikit agak dikurangi, dan itu memang mengurangi dari konsumen dari produsen-produsen karet sendiri. Dan itu adalah faktor yang menyebabkan bertani karet itu jengah. Nah, kalau kelapa sawit tentunya sebaliknya teman-teman, sudah diceritakan bahwa produk dari turunan kelapa sawit ini sudah mulai berkembang dan sudah mulai mendunia, meskipun Uni Eropa kemarin menerapkan regulasi yang cukup ketat untuk produk kelapa sawit. Namun mudah-mudahan di kemudian hari Eropa juga sadar bahwa kelapa sawit kita itu memang sangat dibutuhkan oleh mereka, dan kita berjuang. Semoga orang-orang yang di atas sana ya, orang-orang yang memiliki kemampuan atau memiliki kewenangan untuk merubah kondisi, semoga cepat berhasil dan bisa mengendalikan harga sawit dunia. Dan tentunya teman-teman, kalau sawit itu menangnya tidak akan mengulang ke kebun itu setiap hari kalau bahasa kita ya. Jadi kita tidak harus datang ke kebun, cukup kalau kita perawatan sih boleh ya, mau merumput atau mau apa. Kalau untuk panen, kalau yang saya lakukan itu 1 minggu sekali, atau kita bisa 2 minggu sekali seperti itu. Kalau karet, kalau kita tidak datang setiap hari ke kebun, kita tidak sadap, tentunya kita tidak akan menghasilkan, dan itu membuat kita sedikit agak jengah ya, agak bosan. Dan kemenangan sawit berarti itu kita bisa side job atau bekerja yang lain lah, ketika kebun kita sedang tidak panen, sedang tidak perawatan, maka kita bisa mengerjakan pekerjaan yang lain. Dan tentunya masalah penghasilan teman-teman ya, selain harganya yang lumayan stabil, produktivitas dari sawit ini juga lumayan tinggi ketika kita melakukan perawatan yang benar, dengan pemupukan yang maksimal, dengan jarak tanam yang bagus, jarak tanam yang ideal, lalu dilakukan perawatan awal pembuahan itu bagaimana, dan
semuanya sudah kita lakukan prosedur yang baik, tentunya hasil yang akan kita dapatkan juga akan maksimal, bahkan hingga mencapai 3-4 ton per bulan per hektar. Dan itu lumayan teman-teman, ketika harga sawit kisaran 2000 lah kira-kira seperti itu. Ketika kita mendapatkan 4 ton, maka kita akan mendapatkan hasil 8 juta per bulan. Dan tentunya kalau kita bandingkan dengan karet tadi yang kita hasilkan hanya 1 juta per bulan, tentu itu akan sangat jauh sekali. Dan bagi teman-teman yang sekarang masih ragu ingin membuka sawit atau tidak, ya marilah silahkan kalian segera lakukan. Intinya pesan saya seperti ini teman-teman. Yang pertama, gunakanlah bibit yang benar-benar berkualitas. Jangan asal-asalan. Itu pesan yang selalu saya sampaikan. Meskipun kalian melakukan cabutan, bibit cabutan, atau bibit kalian tidak memiliki biaya ingin mencabut, ya belajarlah bagaimana memilih benih cabutan itu yang bagus, yang memang benar-benar. Karena seperti ini teman-teman, sawit itu adalah investasi jangka panjang. Ketika nanti kalian sudah tanam, ya sudah semai 1 tahun, kemudian kalian tanam 2 tahun, dan 3 tahun hingga 4 tahun kalian tidak berbuah, sawit itu tidak berbuah, tentu kalian akan sangat rugi hingga 5 tahun. Dan 5 tahun ini bukan waktu yang singkat teman-teman untuk kita menunggu hasil dari kelapa sawit itu. Jadi step awal ini sangat menentukan apakah kalian akan berhasil atau tidak. Yang kedua teman-teman, jangan terlalu rakus, jangan terlalu maruk. Kalian ingin batang yang banyak, kalian menggunakan jarak tanam yang terlalu rapat, atau di perbatasan kalian tanami seperti menanam pinang. Dan seperti itu teman-teman jangan dilakukan lah. Kira-kira kalian itu bisa memprediksi atau belajar bagaimana jarak tanam yang ideal. Dan yang kedua teman-teman, dan yang ketiga, saran saya jangan terlalu tergesa-gesa. Jadi kalau kalian punya 5 hektar, kalian buka dulu 1 hektar. Jadikan dulu 1 hektar hingga kalian panen, baru kalian membuka lagi lahan 1 hektar. Dan ketika memang kalian sudah mempunyai modal 1 hektar ini, kalian bisa menambah jadi 2 hektar. Dan yang ketiga hektar ini sudah berbuah dan sudah menghasilkan, kalian baru bisa membuka 4 hektar. Dan terus seperti itu teman-teman. Jadi untuk awal-awal jangan terlalu menforsir ya. Jangan terlalu memaksakan untuk menanam langsung banyak. Karena begini teman-teman, menurut pengalaman saya ya, kalian bisa belajar dari sini bahwa dari mulai umur 0 sampai 4 tahun, atau sampai usia tanam 0, usia tanam 0 tahun sampai 3 tahun, sampai buah itu TBM itu bisa menghasilkan, itu sangat-sangat menguras biaya dan tenaga teman-teman. Meskipun kalian memiliki fondasi keekonomian kalian itu kuat, namun saya jamin kalian pasti akan keteteran ketika kalian menanam sawit itu terlalu luas. Ibaratkan 5 hektar kalian langsung tanam tanpa ada modal penyokong. Kalau kalian sudah memiliki modal penyokong yang lumayan, penghasilan kalian itu memang per bulannya sudah bisa diandalkan dan itu bisa lebih, mungkin ya kalian bisalah menanam banyak atau menanam luas. Namun kalau kalian masih mengharapkan bulan ini untuk makan, bulan depan pun kalian masih berpikir, ya lebih baik kalian bersabar dan bukalah lahan kalian sedikit demi sedikit. Dan itulah teman-teman beberapa keuntungan menjadi petani sawit. Apakah kalian tergiur? Jadi sebenarnya tergiur tidak tergiur ya itu adalah hak kalian ya. Namun kalau memang kalian dari karet ke sawit, saya sarankan segera lakukan tindakan ganti ke sawit. Bukan saya mengajak-ngajak ke kalian untuk ikut MLM ya. Namun itu hanya perbandingan teman-teman, dan ketika kalian masih cinta dengan kebun yang lama ya silahkan saja, tidak jadi masalah kalau memang itu membuat kalian lebih nyaman. Mungkin hanya itu teman-teman sharing kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian menjadi petani yang sukses. Apapun pilihan kalian, apapun kebun kalian, semoga kalian menjadi petani yang sukses dan bisa bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat sekitar. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.